Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Lestari dari jurusan Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini Dinda akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan kimia loh. Menarik kan? Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Nah, kesetimbangan kimia ini termasuk reaksi reversibel loh. Apa sih reaksi reversibel itu? Reaksi reversibel merupakan suatu reaksi di mana produk reaksi dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Nah, suatu reaksi dapat dikatakan dalam keadaan setimbang apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, laju reaksi maju dan laju reaksi balik nilainya sama besar. Yang kedua, konsentrasi reaktan dan produknya ini konstan. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwasannya reaksi kesetimbangan merupakan suatu reaksi yang dapat membentuk produk dan dapat bereaksi balik membentuk reaktan dengan konsentrasi yang sama besar dan laju reaksi yang sama besar. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di gambar terdapat grafik dari reaksi kesetimbangan itu sendiri. Nah, salah satu ciri yang menunjukkan bahwa suatu sistem telah setimbang adalah adanya sifat-sifat tertentu yang menjadi konstan dan dapat diukur. Pada sistem tertutup, T sebagai waktu dan P sebagai tekanan dibuat konstan. Jika kedua besaran tersebut tidak dibuat konstan, maka waktu dan konsentrasi untuk mencapai keadaan setimbang nilainya akan sangat berbeda loh. Nah, selanjutnya kita bahas tentang persamaan kesetimbangan ya teman-teman. Nah, persamaan kesetimbangan ini berbeda dengan reaksi-reaksi lainnya. Apa sih bedanya? Nah, kalau reaksi kesetimbangan ini terdapat dua anak panah yang berlawanan arah. Hal itu menandakan bahwa reaksi dapat membentuk produk dan reaksi dapat membentuk kembali reaktan. Selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan. Untuk reaksi umum reaksi kesetimbangan, maka rumus tetapan kesetimbangan adalah perkalian dari produk dibagi dengan perkalian dari reaktan dipangkatkan dengan koefisien masing-masing senyawanya. Nah, teman-teman bisa lihat di depan ya. Selanjutnya adalah konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan ini dinamakan dengan huruf K. Dapat dinyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan-reaktan dibagi perkalian konsentrasi produk-produk, di mana konsentrasi dari masing-masing substansi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing senyawanya. Nah, teman-teman, dalam reaksi homogen, K ini terdapat dua bentuk loh. Yang pertama adalah Kc yang menyatakan dalam konsentrasi molar. Yang kedua adalah Kp yang dinyatakan sebagai tekanan parsial dan substansi. Nah, K ini dapat dirumuskan dengan perkalian dari produk dibagi dengan perkalian reaktan dipangkatkan dengan masing-masing koefisien senyawanya. Nah, teman-teman, salah satu contoh dari reaksi kesetimbangan adalah gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Dari persamaan reaksi tersebut, kita dapat menentukan nilai Kc dan Kp-nya loh. Yang membedakan hanyalah Kc melambangkan molar, sedangkan Kp melambangkan tekanan parsial. Nah, hubungan Kc dan Kp itu apa sih teman-teman? Kp dapat ditentukan dengan rumus Kc dikali dengan R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Kp sebagai konstanta kesetimbangan parsial, R sebagai konstanta gas universal, T sebagai suhu, dan delta N sebagai jumlah mol gas. Nah, teman-teman, harga K ini dapat menunjukkan banyaknya hasil reaksi atau produk yang dapat terbentuk pada suatu reaksi kesetimbangan loh. Jika harga K-nya besar, artinya produknya ini banyak terbentuk. Jika harga K-nya kecil, artinya reaktannya ini sedikit terurai. Nah, konsentrasi gas ini dapat dinyatakan dalam berbagai satuan. Karena itu, konstanta kesetimbangan gas juga dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Sedangkan yang kedua Kc sama dengan Kp dikali R dikali T dipangkatkan dengan min delta N. Nah, sejauh ini teman-teman sudah paham kan
Oke, selanjutnya Dinda punya contoh soal nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Soalnya adalah reaksi pembentukan gas etana dari etena dan gas hidrogen merupakan reaksi bolak-balik yang memiliki Kc sebesar 9,6 kali 10 pangkat 18. Sebanyak 0,2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 0,155 mol gas etena membentuk 0,155 mol gas etana. Jika reaksi tersebut membentuk 0,155 molar gas etana, menyisakan 0,045 molar gas hidrogen dan gas etana dalam jumlah yang sangat kecil. Berapa molarkah gas etana yang tersisa dari reaksi tersebut jika reaksi dilakukan dalam ruang sebesar 1 liter? Untuk penyelesaiannya, teman-teman harus membuat reaksi antara hidrogen dan etena menjadi etana terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan masing-masing molar dalam keadaan awal, kemudian dalam keadaan reaksi dan hasil kesetimbangannya. Kemudian, teman-teman memasukkan molar masing-masing senyawa ke dalam rumus Kc, di mana mol produk dibagi dengan mol reaktan. Dalam soal yang ditanyakan adalah mol etena, sehingga ketika sudah dimasukkan ke dalam rumus Kc, maka akan dihasilkan mol etena sebesar 3,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Menurut asas Leketlier, penambahan reaktan dalam sistem yang telah setimbang akan menggeser reaksi untuk bergerak ke arah kanan atau ke arah produk. Dan sebaliknya, untuk pengurangan konsentrasi reaktan, maka akan menggeser reaksi ke arah kiri atau ke arah reaktan. Selanjutnya adalah perubahan tekanan dan volume. Jika tekanan volumenya bertambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang total molnya ini lebih sedikit. Jika tekanan dan volumenya berkurang, kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah dengan total mol yang nilainya lebih banyak. Selanjutnya adalah perubahan suhu. Berdasarkan asas Leketlier, apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor atau reaksi endotherm. Apabila suhu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau reaksi exotherm. Nah, teman-teman, ternyata suhu juga sangat berpengaruh loh terhadap kesetimbangan kimia. Pengaruh suhu pada kesetimbangan kimia ini dapat diturunkan dari persamaan energi Gibbs dan persamaan Van Hoff. Nah, teman-teman bisa lihat di screen masing-masing bahwasanya persamaan satu menggambarkan energi Gibbs dan yang persamaan kedua menggambarkan persamaan Van Hoff. Jika ada dua keadaan yang berbeda, kita dapat menghubungkan dengan modifikasi sederhana sehingga diperoleh persamaan berikut. Ln K2 per K1 sama dengan delta H T2 min T1 per R dikali T1 dikali T2. Nah, K2 dan K1 ini sebagai tetapan kesetimbangan. Menurut prinsip Leketlier, jika delta H lebih dari 0 atau endotherm, reaksi terjadi jika suhu ditingkatkan, menyatakan bahwa nilai meningkat dengan kenaikan suhu. Jika delta H-nya ini kurang dari 0 atau exotherm, reaksi kebalikan terjadi jika suhu ditingkatkan dan nilai K-nya menurun. Selanjutnya adalah contoh soal dari pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Di sini terdapat suatu reaksi di mana nitrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan nitrogen oksida. Dari tetapan kesetimbangan pertama sebesar 4,08 kali 10 pangkat min 4 dan tetapan kesetimbangan keduanya 3,6 kali 10 pangkat min 3 dengan suhu pertamanya 2000 K dan suhu keduanya ini adalah 2500 K. Untuk penyelesaiannya, teman-teman menggunakan rumus Ln K2 per K1 sama dengan delta H dikali T2 min T1 per R dikali T1 dikali T2. Nah, selanjutnya teman-teman memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam rumusnya. Kemudian akan diperoleh hasil delta H sebesar 181 Kj per mol. Selanjutnya adalah pendugaan arah reaksi. Nah, teman-teman, apabila zat ruas kiri dan kanan dari suatu reaksi kesetimbangan dicampurkan ke dalam suatu wadah reaksi, maka sangat mungkin campuran tersebut tidak setimbang. Reaksi harus berlangsung ke kanan atau ke kiri sampai mencapai kesetimbangan. Dalam hal ini, reaksi dapat ditentukan dengan memeriksa nilai kuosien reaksinya atau dinamakan dengan nilai Q.
Nah, nilai Q ini dapat ditentukan dari rumus energi Gibbs. Jika nilai Q lebih kecil daripada nilai Kc, maka energi Gibbsnya lebih kecil dari 0 sehingga arah reaksi akan mengarah ke kanan atau produk. Jika Q-nya lebih besar dari K, maka energi bebas Gibbsnya lebih besar dari 0 dan arah reaksi akan bergerak ke kiri sampai mencapai kesetimbangan. Nah, jika suatu reaksi telah mengalami keadaan setimbang, ditandai dengan nilai Q dan Kc-nya adalah sama besar. Selanjutnya adalah contoh soal dari pendugaan arah reaksi. Terdapat suatu reaksi antara H2 plus I2 menghasilkan 2HI dengan Kc senilai 50,2. Tentukan arah reaksi jika konsentrasi awal H2 bernilai 1,88 kali 10 pangkat min 3 molar, I2 bernilai 1,88 kali 10 pangkat min 3 molar, dan 2HI bernilai 0 molar. Nah, penyelesaiannya untuk rumus Q adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Kemudian teman-teman masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut dan dihasilkan nilai sebesar 0 sehingga Q lebih kecil dari Kc, maka reaksi akan bergerak ke arah kanan. Nah, teman-teman sudah paham kan dengan materi kesetimbangan kimia? Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.